Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, langsung mulai saja ya. Jadi jangan berlama-lama. Saya udah berapa kali nge-reaction channel Macan Idealis, mungkin 3 atau 4 kali. Saya sangat tertarik dengan channel ini karena yang dibahas itu tentang sejarah Melayu. Intinya channel ini berbobot dan positif. Dan kebetulan narasumber yang dihadirkan di channel ini yaitu Babe Saidi. Kalian sudah banyak yang tahu lah karena saya udah berapa kali upload dan saya udah jelasin juga di situ ya kan. Intinya beliau ini narasumber yang dihadirkan di Macan Idealis ini orangnya berpengetahuan tinggi, berilmu, sejarawan, budayawan, bukan kaleng-kaleng lah. Channel ini sangat positif sekali, bukan seperti channel-channel sebelah yang selalu bikin provokasi, yang bikin panas. Berita-berita udah lama, udah kemana, diangkat lagi. Seolah-olah berita itu baru. Channel apa itu pokoknya yang provokasi itu? Dalam sehari dia upload 1 atau 2, isinya seperti itu semua. Yang tengok atau yang lihat itu banyak, makanya dia menggebu-gebu semangat buat upload tiap hari, mengungkit-ungkit terus masa lalu, diangkat-angkat terus. Sadarlah woi, sadarlah woi, dunia ini sudah tua, masih aja kalian bikin provokasi. Oke, kali ini saya akan mereaction channel Macan Idealis lagi. Kebetulan saya terjumpa judul atau tajuknya sangat menarik. Judul atau tajuknya ialah mengejutkan, ternyata Melayu adalah ras terbesar dan terkuat di dunia. Nah, ini positif sekali. Channel-channel seperti ini yang jadi panutan, boy. Jangan konten-konten provokasi mulu yang dia upload. Zaman sekarang mah kalau nggak provokasi nggak laku. Oke, saya akan lihat ini. Karena orang Melayu tuh menurut penelitian Winzeler ya. Winzeler itu siapa? Melakukan penelitian tentang Melay meledai, penyakit Melayu. Oke, apa tuh Be? Penyakit Melayu itu latah. Oh, latah? Itu penyakit Melayu? Latah itu rasis. Latah itu penyakit Melayu? Maksudnya gimana sih? Ya, Oke, kita akan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Ruseimi di channel Macan Idealis. Hari ini gue masih bersama Babe Ridwan Saidi. Teman-teman semua, gue mau diskusikan mengenai sejarah Melayu. Gitu. Jadi, apakah betul Melayu itu adalah suatu ras yang termasuk terbesar di dunia? Gitu. Gue juga pernah dengar katanya dulu bahasa Melayu itu hampir dijadikan bahasanya ASEAN. Nah, coba kita tanyakan ke Babe, seperti apa sejarahnya Melayu itu dan seperti apa progres Melayu yang kedepannya akan bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Tapi teman-teman semua, sebelum kita mulai diskusinya kali ini, jangan lupa like dan share dulu video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo tetap update di channel Macan Idealis. Oke, kita tanyakan ke Babe. Gini Be, bangsa Melayu itu kan bangsa besar nih Be ya. Kita sama-sama tahu nih Be, bangsa kita nih, ya kalau saya dari Sumatera Barat. Masih tergolong ras Melayu kan Be. Nggak tahu nih menurut Be. Jadi Melayu tuh penyebarannya tuh kemana aja sih Be? Oh, rentangan dia ya. Rentangannya yang pertama kita mulai dulu istilah Melayu itu dari mana? Melayu itu berasal dari nama sebuah tempat di provinsi Kamboja atau Khmer Utara sekarang yang disebut Malay Ur. Ur itu artinya tanah. Itu bahasa Akadia ya. Tanah Melayu. Tanah Malay. Nah, kemudian dari sana timbul perkataan Melayu dan ucapan di kawasan Indonesia Timur, Malayo kan? Malayo, 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 kan begitu ya? Itu di daerah Indonesia Timur. Lalu tentang rentangan sebaran kantong-kantong Melayu itu dia ada di Afrika Selatan, dia ada di Sri Lanka, dia ada di Kerala, orang katakan Kerala. Kerala itu di Malabar, India Selatan. Karena dia punya kosakata ada 400 yang mempunyai persamaan dengan kosakata Melayu. Lalu ke kawasan timur, saya kira South Filipina ya, Melayu. Di samping tentu Malaysia lah ya kan, Kalimantan, Sulawesi, termasuk Minahasa kan Melayu. Minahasa Melayu, Maluku,
lalu Papua juga kita pernah bicara bahwa mereka berbicara bahasa Indonesia sangat baik ya, pengucapan dia maupun gramatika. Tapi rasanya kan bukan Melayu kalau Papua kan, ras tidak, tapi kita bicara rasanya bukan Melayu. Nah, jadi sebaran orang-orang Melayu itu cukup luas. Bahasa Melayu juga cukup luas, sehingga dengan demikian sebaran Samarkand, orang-orang yang datang dari Samarkand pada abad 9 itu jumbuh ya, bertindih dengan sebaran-sebaran Melayu. Karena kita ketahui banyak sekali kosakata Samarkand atau bahasa Armenia itu yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Gitu. Oh, jadi penyebaran Melayu itu apakah cuma di wilayah Indonesia ini aja atau sampai kemana nggak, Be? Tadi kita sudah katakan ada di South Africa kan? Iya. Di Sri Lanka. Melayu di Sri Lanka yang ke tingkat kekerapan. Berarti luas banget ya. Cakupan Melayu itu bukan hanya dekat Indonesia, tapi di Afrika juga ada, terus Sri Lanka. Kerabatannya cukup tinggi, cukup akrab. Iya. Rasnya juga, Be? Melayu lah. Karena orang Melayu tuh menurut penelitian Winzeler ya. Winzeler itu melakukan penelitian tentang meladai, penyakit Melayu. Apa tuh, Be? Penyakit Melayu itu latah. Latah itu penyakit Melayu? Latah itu rasistik. Kalau bukan Melayu jangan latah, berarti itu aksi panggung. Iya. Ya kan? Aksi panggung. Kalau itu menurut penelitian siapa tadi, Be? Winzeler. Winzeler melakukan penelitian yang cukup lama dan dia menyambung penelitian yang sebelumnya. Jadi latah itu penyakitnya ras Melayu. Penyakit ras Melayu, meladai. Jadi itu penyakit turunan. Jadi kita misalnya dalam penelitiannya itu Winzeler. Makanya kalau orang-orang yang latah itu kita jumpai cuman di Indonesia, di Malaysia. Kalau di negara-negara Eropa jarang sekali ya kita temui orang-orang yang latah. Maka dari itu ciri khas orang Melayu ya latah. Kita nggak pernah jumpa ya kan orang Amerika atau Eropa, Australia latah, nggak pernah kan? Karena memang itu basicnya orang Melayu yang bisa latah. Cuma kalau negara-negara lain yang bekasnya ras Melayu, bukan keturunan Melayu, ya mereka nggak latah. Memang ciri khas Melayu seperti itu. Nggak latah bukan Melayu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ketemu atau jumpa orang-orang latah, khususnya orang Melayu, itu memang udah wajar. Memang seperti itu orangnya. Bukan dibuat-buat, bukan. Memang sudah dasarnya orang Melayu itu latah. Kalau nggak latah bukan orang Melayu, orang Eropa. Menemukan kantong pemukim di Kanada dan di Rusia ada yang kena latah. Di Rusia, di Kanada ada juga latah. Masuk juga orang Melayu di sana ya? Ada Melayu juga. Melayu zaman dahulu. Jadi kalau kita lihat bukan saja orang-orang Melayu ya atau orang Indonesia yang menerima pendatang dari luar, kita juga menyebar. Merantau juga kita kan, kita budaya Melayu juga, merantau kan, karena bahari kan. Kita sangat dekat dengan bahari, dengan samudra, dengan laut, itu Melayu ya. Seperti kita ketahui bahwa peradaban bahari, peradaban laut ini tidak tercermin dalam novel kita. Novel kita bermain dalam lokasi-lokasi bazar, mall dan sebagainya. Yang bermain dalam lokasi laut hanya yang saya tahu itu pengarang Betawi akhir abad 19 Muhammad Baqir, dia menulis Hikayat Nakhoda Asyik. Nah, itu mengenai samudra. Ini rada aneh juga. Lawang kita bahari, novel Melayunya mana dia gitu kan ya. Iya, kita negara bahari padahal, Be ya. Kita negara bahari. Nah, balik lagi pada orang Melayu. Orang Melayu itu dia bercocok tanam juga, bukan saja melaut. Bukan saja melaut, bercocok tanam juga. Misalnya kalau kita lihat ya, orang Melayu di Jakarta ini. Pertama mereka itu bermukim, berhuni. Karena Betawi masuk Melayu kan, Be? Melayu. Berhuni di Roa Malaka. Roa Malaka itu memang artinya Imperium Malaka. Roa Malaka, Imperium Malaka. Nah, ketika kemudian pelabuhan Kalapa itu penuh dikendalikan oleh Belanda pada setelah zaman Raffles, orang-orang ini berpindah ke arah sebelah timur, yang ke daerah yang disebut Rorotan Malaka. Ya kan, Rorotan kan artinya turunan Malaka.
Nah dia situ langsung jadi petani, nggak melaut lagi. Nah kita lihat juga misalnya kalau kita pelajari relief Hotel Borobudur, orang-orang Delhi juga sudah sejak abad ke-10 berada di Demak. Ya kan kita pernah cerita nih kan, Demak itu kan Dama, itu adalah pesta air, bukan bahasa Jawa. Demak itu Dama pesta air, itu ada lagunya, itu dibawakan oleh Rubiah, ya kan, lagu Dama itu. Jadi gimana lagunya, Be? Lagu Dama? Aduh, hai Dama, Dama sayang, gitu kan ya. Saya nggak lengkap menguasai lagu. Pesta air Dama. Pesta air itu kan, pesta airnya itu di Demak, di Kabupaten Demak diadakan di Koban Batur, yang sekarang diganti oleh Pemda setempat menjadi Kebun Batur, jadi nggak ada artinya. Kalau Koban Batur itu artinya Serambi Kuba. Karena itulah kedatangan orang-orang Karibia pada zaman itu, dia berpesta air, dan itu mengilhami menjadi salah satu peradaban atau kesenian Melayu adalah pesta air. Menarik ya, Be, ya, tentang Melayu ini, Be, ya. Nah, terus gini, Be, apalagi menurut Babe tentang Melayu ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, Be? Ya misalnya bahasa Melayu masih komplit, dipergaulkan di daerah Patani kan, Patani, Thai. Kemudian di daerah Champa, Thailand. Kemudian di daerah Champa yang sekarang sejak 1830 itu menjadi bagian dari Vietnam. Itu juga dia pelihara, pertahankan bahasa Melayu. Dan salah satu keunggulannya berawal dari musik Melayu ya, yang dulu dinamakan Samara. Samara itu Samarkan menjadi musik Melayu, lalu mengkerucut lagi menjadi dangdut. Kita lihat betapa ya dangdut itu tetap ada sentuhan-sentuhan Melayu. Evolusinya dari Melayu. Jadi ada fakta terbaru kalau musik dangdut itu evolusi dari musik Melayu sebenarnya. Mungkin kalau misalkan sekarang musik dangdut tidak seperti asal usulnya, kemungkinan karena perkembangan zaman banyak berubah. Cengkoknya dari Melayu kan, peralihan dari Melayu ke dangdut itu sekitar tahun 58 ketika muncul penyanyi Elia Khadam atau Elia Agus. Itu waktu dia bersama Munif Bahswan menyanyikan lagu Seia Sekata. Dan mulailah masuk sentuhan-sentuhan dangdut, dan lalu puncaknya pada awal Orde Baru Roma Irama menciptakan lagu Binaria. Itu dangdut. Dan sekarang orang-orang Amerika bangga loh menyanyikan dangdut. Bagaimanapun juga itu Melayu, nggak bisa kita buang dangdut dari khazanah Melayu. Dangdut ini telah sebarannya telah merambah ke Rusia juga. Iya, ke Rusia. India kan ada pengaruh juga situ. Mungkin agak sulit ya memainkan musik India. Ini kan lebih mudah karena perkusi India ya harus tabla. Ya kan, kalau di Barat gendang calte yang Melayu punya itu bisa dimainkan dengan bongo atau drum. Nggak usah instrumen Melayu benar yang dibawa, tapi bisa dipakai itu. Karena itu dari segi instrumen bahasanya rada universal, sebarannya juga luas. Ini memang evolusi tuh, Be, ya. Evolusi dangdut itu evolusi dari lagu-lagu Melayu. Nah, terus gini, Be, mengenai Melayu katanya pernah mau dijadikan bahasa internasional, Be. Di dalam ASEAN. ASEAN. Dulu sekitar tahun dasawasa 80 ya, saya masih di DPR, itu memang ada kabar itu bahwa sedang dibicarakan kesepakatan ASEAN itu waktu 5 atau 6 negara, belum, sekarang kan 13, agar Melayu menjadi second language dalam ASEAN Conference. Second language setelah negara bahasa negaranya. Setelah Inggris ya. Setelah Inggris dia second language di ASEAN, tapi Indonesia nggak mau. Kok malah Indonesia nolak? Nggak tahu. Ya nggak mau Indonesia. Kirain Singapura. Katanya Indonesia nggak mau. Kenapa Indonesia mau nolak bahasa Melayu, Be?
nggak tahu lah cek kata orang Malaysia kan. Ada kepentingan global kah atau ada? Wallahu alam lah, kita nggak bisa jawab di zaman itu keadaan konstelasi politiknya kan. Kenapa nggak mau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi second language? Sebab Brunei berbahasa Melayu, Filipina pun paham bahasa Melayu, Thai pun paham, ya kan? Luas lah jangkauan Melayu tuh. Malaysia, Singapura, tapi Indonesia nggak mau. Sebenarnya apalagi Indonesia kan lebih luas penyebaran Melayunya ya. Why? Aduh. Jadi gitu guys, jadi ternyata Melayu itu adalah suatu budaya, suatu bangsa ya, ras yang cukup besar. Wah, bukan besar sekali, besar sangat. Terus dibesarkan budaya ini, Be. Iya. Ya, memang mungkin kerajaan Melayu yang memakai nama Melayu ya. Sebenarnya Pagaruyung juga itu kerajaan yang mempunyai koneksi dengan Negeri Sembilan. Bekas Raja Negeri Sembilan atau bekas Raja Pagaruyung vice versa bisa menjabat di situ, bisa jadi raja di situ. Itu Melayu lah ya. Tapi yang eksplisit menggunakan perkataan kerajaan Melayu Riau lah ya kan, kemudian Jambi itu. Tapi bukan berarti Demak bukan kerajaan Melayu kalau menurut sejarah. Sebelum dia diserang oleh pasukan dari Afrika Utara pada tahun 1539 itu adalah Melayu. Iya. Jadi menarik. Jadi di luar Jawa ras terbesar di Indonesia adalah Melayu, ya? Melayu. Dia adalah ras Melayu. Bahkan di ASEAN ras Melayu terbesar. Jawa Melayu nih, Be. Jangan sampai kerasan di luar dari ras kita gitu kan. Lucu deh, Be. Jawa Melayu atau Melayu Jawa ya. Oke guys, gitu aja ya. Kira-kira kalian setuju nggak kalau misalnya kita kembangkan lagi dan kita besarkan lagi budaya Melayu yang ada di Indonesia? Karena itu adalah cikal bakalnya negara kita ya. Ya gitu aja teman-teman. Dan yang kedua, ada fakta terbaru juga kalau misalkan Melayu itu berasal dari nama tempat di Kobedia yang sekarang itu Kamera Utara. Mereka menyebutnya Melayu Ur. Ur itu bahasa Melayu ya, Melayu, bahasa Melayu. Oh, berasalnya dari situ. Itu benar atau enggaknya kita harus telusuri lagi sih. Tapi menurut saya secara pribadi, apa yang diungkapkan oleh Babe Saidi, apa yang dilontarkan Babe Saidi ini bukan semata-mata omong kosong. Gak mungkin lah Babe Saidi ini membahas atau menceritakan tentang sejarah. Sejarah ini kan ibaratnya nggak boleh kita tipu loh, bahaya. Apalagi ini ditonton banyak orang, ditonton di berbagai negara juga, bukan hanya Indonesia. Kalau misalnya beliau sampai mengucapkan atau menceritakan tentang sejarah yang tipu, itu bahaya loh, bisa dituntut. Pasti beliau ini banyak belajar dan mendalami tentang sejarah. Makanya beliau itu berani menceritakan dan membahas tentang sejarah. Kalau di luar-luar sana, terjumpa YouTuber-YouTuber baru yang baru meletek, yang nggak tahu mereka belajarnya dari mana, asal ceplos, asal cakap aja, itu yang diraguin. Karena YouTuber-YouTuber baru yang baru-baru meletek itu, background mereka bukan budayawan, bukan sejarawan. Mereka berani-beraninya membahas tentang sejarah. Mereka itu sangat ngawur menurut saya. Ngawurnya itu kebablasan. Kantong-kantong Melayu juga itu tersebar di Afrika, Sri Lanka. Terus di daerah mana tadi? Di India Selatan atau di mana itu? India juga masuk loh. Tadi India mana gitu. Cakupan Melayu itu luas sekali loh. Bukan hanya di ASEAN. Kalau misalkan bahasa Melayu dijadikan second language, saya setuju-setuju aja. Toh kita memang Melayu ya kan? Kecuali yang dijadikan second language itu bahasa Yunani, bahasa Spanyol, Portugal, baru kita protes. Karena itu arahnya berbeda. Lah kita ini arahnya masih sama, satu jalur. Why? Kenapa ditolak? Kalian suka dengan musik-musik Melayu yang lagi booming sekarang, tapi bahasanya ditolak. Padahal Melayu itu enak loh, cengkok-cengkoknya, apalagi musiknya itu mendayu-dayu. Makanya musik-musik Melayu sekarang nih booming sekali dekat Indonesia. Oke teman-teman, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari video ini, menambah pengetahuan saya terbaik. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga slogan Indonesia dan Malaysia, kita terus satu hati, satu Nusantara, satu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.